Halo, Habibi di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan memulai sebuah seri tutorial baru, seri tutorial cara membuat website multiple pages, website yang memiliki bermacam-macam halaman yang nantinya kita bisa menavigasikan website kita dari satu halaman ke halaman lainnya secara dinamis dan secara dibilang responsif. Responsif itu yang saya maksud di sini ada macam-macam arti responsif itu. Misalnya ada website responsif itu yang ketika dibuka dengan ukuran layar sekian, dia akan menampilkan desainnya seperti ini. Nanti kalau ukurannya lebih kecil akan menampilkan versi mobile. Itu satu artian responsif. Ada responsif yang saya maksud di sini bukan menampilkan desain lain, tapi menampilkan satu desain yang sama, tapi dia responsif ketika kita perbesar atau perkecil layar device si user ini, desainnya tetap sama tapi ukurannya menyesuaikan layar. Contohnya seperti ini, misalnya kita punya elemen yang ada di tengah layar web browser. Ketika layarnya sebesar ini, maka tampilan kontennya segini. Kalau kecil ya dia mengikuti ukuran kontennya. Misalnya kalau dia ada di sudut kiri bawah begini, dia seperti ini modelnya. Oke, itu bagaimana caranya kita bisa membuat elemen-elemen HTML yang sifatnya seperti ini. Caranya adalah dengan menggunakan salah satu caranya ya, yang mudah untuk bisa seperti ini. Kita bisa menggunakan library JavaScript yang saya sebut di Boy.js. Ini adalah sebuah library JavaScript untuk membuat website yang responsif. Contoh-contohnya seperti ini. Dan di setiap contoh ini bisa diklik untuk melihat source code-nya. Dia ini ada di GitHub ya. Linknya di sini, nanti bisa saya share di deskripsi video. Contohnya di sini ada source code-nya. Oke, langsung saja kita mulai Saya akan memulai semuanya dari nol. Di sini ada sebuah directory. Saya akan membuat sebuah file HTML, index.html, HTML. Kemudian sebagaimana biasanya kita persiapkan dokumen HTML-nya. Type HTML, pembuka dan penutupnya, head, body. Saya kasih title multiple pages website. Ini multiple pages itu maksudnya bukan multiple page yang kalau diklik nanti ganti halaman, dalam artian ganti URL, enggak ya. Ini tetap satu URL, satu link websitenya, tapi pergantian halamannya nanti sifatnya kayak ada animasinya dan tidak berpindah halaman kayak kalau kita dari halaman misalnya index1.html pindah ke index2.html, bukan begitu. Oke, jadi di sini saya akan mulai dengan membuat saya nggak akan menggunakan Boy.js nya dulu, tapi saya akan tunjukkan secara basic konsepnya dengan menggunakan JavaScript seperti apa. Ini saya akan membuat sebuah div dengan kelas page. Saya kasih nama page. Div ini memiliki nama page. Terus misalnya di sini saya kasih tulisan konten halaman 1. Ini saya kasih ID page 1. Ini ya. Nah, lalu kita duplikat ini. Misalnya jadi 3 halaman. Ini 2, ini 3. ID-nya kita sesuaikan. Dia kelasnya tetap sama, kelas page. Nah,
Lalu kita di sini membuat JavaScript. Oh ya, karena saya menggunakan jQuery, jangan lupa untuk disiapkan jQuery-nya. Di sini nanti kita download jQuery-nya. Saya copy dulu filenya. Oke ya, ini file jQuery.js. Bisa kalian dapatkan file jQuery.js dari websitenya langsung. Cari saja jQuery. Nanti bisa di-download dan nggak beda-beda dengan yang saya punya ini filenya. Untuk menggunakan file jQuery.js ini di halaman HTML kita perlu di bagian head membuat tag script seperti ini, lalu dikasih src, dan di sini kita ketik nama filenya jQuery.js. Sekarang mari kita coba buka file website kita ini. Saya pastikan XAMP-nya running. XAMP. Saya jalankan Apache-nya, local web server saya, localhost 13/VL. VL ini nama foldernya ya. Buka konsol window-nya, Ctrl Shift I untuk di Chrome. Nah, di sini kita punya yang namanya 3 elemen div ini. Kalau saya inspect, di sini ada div dengan kelas page, tiga-tiganya, dan yang pertama ID-nya page 1, page 2, dan page 3. Kalau saya menggunakan jQuery, dengan mudah saya bisa menampilkan dan menyembunyikan semua halaman itu. Misalnya untuk menyembunyikan semua elemen page tadi, saya bisa ketik tanda ini, simbol dolar, jQuery selector ya, ini selektornya class page dot hide untuk menyembunyikan semua elemen dengan class page. Untuk menampilkannya kita bisa ketik show. Nah, sekarang untuk menampilkan halaman 2 saja bagaimana? Pertamanya kita sembunyikan semua, lalu di sini kita panggil page2.show. Kita panggil perintah ini, maka yang muncul hanyalah halaman 2 saja. Dengan menggunakan jQuery kita bisa lebih mudah untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen-elemen HTML. Oke, di sini pertama kalinya saat program web ini dijalankan, saya sebelumnya akan membuat ini perintah jQuery terus document.ready. Ketika dokumen HTML ini sudah siap ditampilkan di browser, maka saya ingin perintah ini dijalankan. Saya ingin semua elemen HTML dengan kelas page disembunyikan. Jadi di sini kalau saya refresh, ini ada, oke, ini salah ya, ini ya, function baru di dalamnya begini harusnya. Oke, saya refresh. Nah, pertama kali ini dijalankan, semua elemen HTML dengan kelas page tadi tidak akan nampak. Dan yang ingin saya tampilkan pertama kali setelah semua dihilangkan, saya ingin menampakkan halaman 1. Yang saya panggil perintahnya adalah page 1. Kalau kita mau memilih elemen dengan ID, maka kita kasih simbol ini ya. Kalau kelas pakai titik. Page 1.show. Kalau kita refresh, sekarang yang muncul halaman 1. Kalau kita lihat ini, kalau kita refresh, kadang terlihat secara sekilas elemen-elemen tersebut muncul semua lalu hilang. Karena by default mereka itu memang nampak. Supaya by default dia aslinya tidak nampak, bisa kita tambahkan style di sini.
lalu kita kasih kelas page tadi ini, bisa kasih style display none. Seperti ini dia nggak bakal kelihatan sama sekali. Oke, ini untuk yang menampilkan halaman paling awal ya. Lalu coba saya menambahkan sebuah tombol di sini, button, tampilkan halaman 2 dan ini 3. Nah, ini nanti saya kasih on klik. Di sini saya akan membuat sebuah function yang akan saya panggil di sini nanti. Saya akan membuat function yang namanya function show page, dan show page ini akan menerima dia punya satu parameter di sini. Saya kasih nama 6 atau nomor ya. Lalu ketika function ini dipanggil, saya ingin baris ini dijalankan, saya cut dan paste di sini. Tanda hash dan page ini saya biarkan di sini, tapi angka satunya saya hapus dan gantinya saya kasih plus dan 6. 6-nya saya kasih di sini. Nah, ketika kita memanggil function ini show page, kita nanti tinggal kasih nomor halaman yang mau kita tampilkan itu yang mana. Misal halaman 2 ya kita ketik show page 2. Kalau page 1 ya 1. Sekarang seperti ini sudah. Lalu saya mau copy dan paste function itu di sini. Saya ingin menampilkan halaman 2 dengan cara mengklik tombol, maka di sini saya ganti jadi 2. Ini saya copy, paste di sini 3. Ini kalau saya refresh sekarang, ini halaman pertama, ada 2 tombol di sini. Saya klik ini, maka akan muncul halaman 3. Tapi ini masih ada halaman pertamanya. Berarti apa? Berarti ketika kita memanggil function show page ini, saya ingin semua halaman disembunyikan. Ini saya copy, saya paste di sini. Saya sembunyikan dulu semua halaman, baru saya munculkan halaman yang ingin saya tampilkan saja. Kita coba lagi halaman 3. Kalau kita refresh, kembali ke halaman 1, klik halaman 2. Sekarang kita di halaman 2. Oke, konsep sederhananya seperti itu. Akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.